Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang beridentitaskan bela negara untuk pembangunan masyarakat Indonesia. UPN Veteran Jakarta memiliki 2 kampus yang berada di Pondok Labu, Jakarta Selatan, dan Limo di Depok. Kampus ini memiliki fakultas-fakultas yang berkompetensi tinggi seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Komputer, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Video ini kami buat sebagai tugas akhir pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Bernadine Dwi MM yang membahas mengenai etika dalam manajemen pemasaran dan etika dalam e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Bernadine Dwi MM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis kelas E, kami dari kelompok 3 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Etika dalam Manajemen Pemasaran dan Etika dalam E-commerce di PT Telkom. Ya, next. Di sini ada anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Hemi Mayu, yang kedua Hizik Mulia Putri, ada Intan Desi, Jahestri Prayoga, Valia Safil Daria, Slisa Muwasifa, Masla Pustrianti, dan juga Zafira Zarifah. Next. Di sini ada our material, yang pertama itu ada company profile dari PT Telkom, yang kedua ada implementasi etika dalam manajemen pemasaran, yang ketiga ada jenis digital pemasaran, yang keempat ada marketing strategi, yang kelima ada pemasaran dalam PT Telkom, dan yang keenam ada kesimpulan. Next. Oke, selanjutnya ada company profile dari PT Telkom. PT Telkom Indonesia adalah salah satu usaha yang di bawah naungan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom sendiri memiliki visi dan misi, di antaranya visinya adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memulihkan masyarakat, dan misinya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital platform juga cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh dunia. PT Telkom sendiri memiliki core values yaitu adalah akhlak. Akhlak tersebut adalah singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Next. Selanjutnya ada etika pemasaran dan pemasaran pada PT Telkom. Selanjutnya ada implementasi etika dalam manajemen pemasaran dan e-commerce pada PT Telkom. PT Telkom mengimplementasikan etika bisnis agar tercipta bisnis yang berkelanjutan dan juga agar terciptanya hubungan yang fair dan sehat pada pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Terdapat 4 etika pemasaran yang PT Telkom lakukan. Yang pertama, perlindungan konsumen. PT Telkom memprioritaskan kepentingan dan keamanan konsumen dalam semua aspek e-commerce mereka dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan seperti memberikan respon yang cepat. Yang kedua, bersaing dengan adil. PT Telkom berkompetisi secara adil dengan pesaing mereka di pasar e-commerce tanpa melakukan praktik persaingan yang melanggar hukum dan merugikan konsumen. Yang ketiga, privasi dan keamanan data. PT Telkom menghormati privasi konsumen dan melindungi data pribadi mereka dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Lalu yang terakhir, transparansi dan jujur dalam informasi. PT Telkom juga memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak memisahkan tentang produk dan layanan yang ditawarkan melalui platform e-commerce-nya. Selanjutnya ada marketing strategi. Di sini ada personalisasi pengalaman pelanggan yang menyajikan produk atau konten berdasarkan riwayat pelanggan, memanfaatkan AI untuk memberikan rekomendasi produk dan juga mengirimkan email promosi yang sesuai dengan minat pelanggan. Selanjutnya ada program loyalitas pelanggan. Di sini PT Telkom memberikan poin setiap transaksi yang bisa ditukar dengan hadiah dan juga event khusus bagi anggota loyalitas. Yang ketiga ada optimalisasi desain dan UX situs web. Desain yang baik bukan soal
soal estetika saja, namun juga soal fungsionalitas. Situs web ini dirancang dengan baik memudahkan pelanggan menemukan apa yang mereka cari, memahami informasi produk, dan juga melalui proses checkout dengan mudah. Yang keempat ada interaksi media sosial yang aktif. Rutin memposting konten yang relevan dan menarik, merespon komentar dan pertanyaan dengan cepat, dan juga mengadakan kuis atau giveaway untuk meningkatkan interaksi. Yang kelima ada konten berkualitas dan edukatif, yaitu artikel dan blog tentang cara penggunaan produk, video tutorial atau demonstrasi produk, dan juga infografik yang menyajikan data atau informasi yang penting. Yang terakhir ada customer service yang responsif. Respon yang cepat dan tepat terhadap pertanyaan atau keluhan pelanggan, menunjukkan komitmen brand, dan juga meningkatkan kepercayaan bagi pelanggan. Berikutnya ada jenis digital pemasaran yang digunakan PT Telkom. Yang pertama ada sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter dengan nama akun Telkom Indonesia, Google Display, dan lain-lain. Selanjutnya ada website resmi Telkom Indonesia yang berisikan informasi mengenai PT Telkom. Lalu ada TV advertising, mobile advertising dengan mengirim pesan langsung melalui SMS dan MMS broadcast kepada pelanggan pengguna layanan PT Telkom. Kemudian program pemasaran dalam PT Telkom. PT Telkom sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia telah menunjukkan langkah yang signifikan dan mengadopsi strategi pemasaran digital untuk menjangkau pelanggan dan meningkatkan brand awareness. Berikut adalah beberapa contoh kasus pemasaran PT Telkom yang menarik untuk dibahas. Pertama, kampanye paket hemat Lebaran 2023. Dan kedua adalah program IndiHome Study. Di sini kita akan membahas kasus pertama mengenai kampanye paket hemat Lebaran 2023. Telkom ini menggunakan kombinasi media sosial, iklan digital, dan email marketing untuk mempromosikan paket internet Lebaran yang hemat dan menarik. Kampanye ini terbukti sukses dengan meningkatkan penjualan paket internet Lebaran sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, strategi yang digunakan oleh PT Telkom, yang pertama itu ada media sosial. Telkom ini membuat postingan menarik di platform Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mempromosikan paket Lebaran. Nah, postingan tersebut menyertakan informasi tentang harga, benefit, dan cara pembelian paket. Yang kedua ada iklan digital. Telkom ini menggunakan platform digital kayak Google Ads, Facebook Ads untuk menayangkan iklan paket Lebaran kepada target audiens yang sesuai. Dan yang terakhir ada email marketing. Telkom ini mengirimkan email ke pelanggan yang sudah ada untuk memberitahu mereka tentang paket Lebaran dan mendorong mereka untuk membeli. Keberhasilan dari kampanye paket hemat Lebaran ini menunjukkan bahwa kombinasi media sosial, iklan digital, dan email marketing adalah strategi yang efektif untuk menjangkau pelanggan dan meningkatkan penjualan. Lalu selanjutnya ada program IndiHome Study. Nah, program IndiHome Telkom ini meluncurkan program yang namanya IndiHome Study guna menyediakan akses gratis internet gratis dan konten edukasi bagi pelajar di daerah yang terpencil. Program ini dipromosikan melalui media sosial dan website Telkom dan telah membantu meningkatkan akses pendidikan bagi ribuan pelajar di seluruh Indonesia. Lalu strategi yang digunakan PT Telkom dalam menyukseskan program ini adalah seperti menyebarkannya melalui media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter. Website-nya sendiri bisa dilihat di website resmi IndiHome by Telkomsel, lalu kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah. Selanjutnya itu ada executive summary dari hasil penjelasan yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa kesimpulannya, PT Telkom Indonesia menunjukkan dedikasi yang kuat dalam manajemen pemasaran dan etika dalam e-commerce. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital, membuat konten yang menarik, data untuk mengukur efektivitas kampanye, PT Telkom juga membangun hubungan jangka panjang berdasarkan kepercayaan dengan pelanggannya, serta tetap relevan di era digital. Itu dia presentasi dari kelas E kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.